Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai proses belajar kita, Bapak minta tolong kesediaan satu orang untuk membawa kita bernyanyi dan berdoa. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, dan terima kasih Tuhan telah datang sayang setiap hari. Matahari bersinar, burung bertindak bersama-sama indahnya. Kedua, berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar agar kami bisa mendapat pelajaran dari guru dengan baik, agar kami bisa memahami dari pelajaran dari Pak Guru atau Ibu Guru Anda. Anak-anak semuanya, hari ini kita mau absen. Yang pertama, Daniel Diego Sardelli, Ada Pak. Elsie Mei Manakane, Ada Pak. Philip Maketake, Ada Pak. Freddy Kolebu, Ada Pak. hadir. Jedidja Nonutu, Ada Pak. hadir. Lisie Walomine, Hadir Pak. hadir. Marlon Manakane, Ada Pak. hadir. Marvel Hematang, Ada Pak. hadir. Maggie Rahel Apollo, Hadir Pak. hadir. Melianus Tibalilatu, Ada Pak. hadir. Melvin Rumah Pasal, Hadir Pak. hadir. Nesia Nikolebu, Hadir Pak. hadir. Nova Somae, Hadir Pak. juga. Novi Makaralo, Hadir Pak. Ondri Walomine, Hadir Pak. Reno Nikolebu, Ada Pak. hadir. Selvia Tibalimeten, Hadir Pak. Timotius Kubra, Ada Pak. hadir. Uju Petrus Stefanus Penetruma, Hadir Pak. hadir. Xavier Jordan Makaralo, Hadir Pak. Yakobis Terry, Ada Pak. hadir. Terus Yansen Souhali, Hadir Pak. Yanita Nikolebu, Hadir Pak. hadir. Terus Yanita Larat Mase, Hadir Pak. hadir. Jadi semuanya hadir ya hari ini. Pak. Oke, bagus. Bapak mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat orang di jalan terus dia meminta-minta seperti mengemis gitu? Pernah lihat belum? Yang pernah ke Ambon, ke kota Ambon? Yang pernah? Misalnya ada orang yang meminta-minta di jalan terus, apa yang anak-anak lakukan? Memberi uang, misalnya dia minta uang, kasih dia uang, dia makanan. Nah, dari situ berarti anak-anak sudah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Belajar tentang memberi, pintar sekali. Hari ini kita mau belajar tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 9. Tawarikh di Perjanjian Lama pasal 29. Semua sudah dapat? Sudah. Dia ayat Alkitab ini yang berbunyi sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Allah.
Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata silham dan permata tatahan, dan batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin kerajaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 pon perak, serta talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Allah. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Dengan sebab tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Namun sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala sesuatunya kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan demi bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan demi bagi tamu dan melipat gandakannya dan menunjukkan buah-buah kebenarannya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang memberikan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang dari seluruh pemberian ini bukan hanya menunjukkan keperluan orang-orang hidup, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini dari ayat ini mau menceritakan tentang orang Raja Salomo yang mau memberikan hartanya demi untuk membangun bait Allah. Anak-anak tahu persembahan apa yang diberikan Raja Salomo dari ayat Alkitab ini tadi? Emas, perak, dan tembaga serta permata-permata yang lainnya. Nah, dari situ kita mau belajar tentang bagaimana orang yang memberi dengan rela. Siapa yang tahu makna dari memberi dengan rela? Makna dari memberi dengan rela. Nah, anak tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Memberi itu apa? Memberi tanpa balas itu yang bagaimana memberi tanpa balas itu? Memberi dengan ikhlas gitu. Nah, itu memberi dengan rela itu berarti ketika kita membantu orang, misalnya ada teman yang sakit atau saudara yang sakit, kita menolong mereka dengan cara kita memberikan mereka uang, memberikan mereka makanan. Kita memberikannya dengan ikhlas tanpa kita berharap untuk mereka mengembalikan apa yang sudah kita berikan.
itu. Nah, dari pelajaran ini tujuan pembelajaran ini yang ada dua. Yang pertama itu menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen. Nah, itu tadi yang pertama, makna dari persembahan. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ada lagi? Ada yang tahu? Ya. Makna persembahan adalah sebagai ungkapan syukur atas apa yang Tuhan berikan. Iya, pintar. Bisa juga makna persembahan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita semua itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Kadang misalnya begini, kita harusnya kita sadar bahwa ketika kita memberi persembahan itu seperti masih belum sepadan atau setimpal dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Itu salah satu contohnya. Terus dari yang kedua itu menyebutkan jenis-jenis persembahan kepada Tuhan. Anak-anak semua, siapa yang tahu jenis-jenis persembahan? Jenis-jenis persembahan adalah uang, beras, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ada juga yang dijual atau Emas, apa tadi? Uang, emas, buah, sayur, beras. Nah, terus misalnya uang diberikan kepada siapa? Gereja. Terus uang diberikan kepada gereja itu manfaatnya untuk apa? Pintar. Terus misalnya yang kedua, tadi kan ada bilang uang, beras, sayur, buah, dan daging. Misalnya tadi uang kan sudah nih. Terus kalau beras, kalau sayur, buah, dan daging itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak mampu. Terus ada lagi? Siapa yang tahu? Ya? Diberikan kepada orang yang minta-minta. Ada yang lain? Ada lagi, ayo. Diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Bisa. Ada lagi? Yang lain sudah 3. Apa tadi yang pertama? Diberikan kepada mereka yang mampu. Ya, misalnya buah, sayur, beras itu bisa juga diberikan ke gereja. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, yang tidak ada makanan, yang tidak sakit. Bisa juga persembahan buah, sayur, daging, beras itu kita jual, kemudian hasil jualan itu kita gunakan untuk pembangunan gereja, untuk memberi sembuhan kepada mereka yang sakit atau yang dikasihi Tuhan. Itu semua beras, daging, seperti yang tadi itu. Terus, nah, dari persembahan itu tadi adalah merupakan wujud ungkapan syukur kita dan sukacita kita atas kasih, anugerah, dan berkat Tuhan yang sudah diberikan ke dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Persediaan yang tidak terbatasi hanya dalam bentuk uang dan materi, serta aksi memberi persembahan dalam kekristenan bukan hanya dalam soal memberi sejumlah uang, tetapi juga melibatkan motivasi, harapan, dan tujuan, dan bentuk persembahan yang diberikan, dan bagaimana hati atau niat orang yang memberikannya. Nah, ini yang lebih penting ini, tentang hati dan niat orang yang memberikannya. Kita mau ambil contoh saja, contoh misalnya tentang orang yang memberi dengan rela dibandingkan dengan orang yang
yang bersungut-sungut terus setengah-setengah gitu. Bang mau cerita dengan usaha menggunakan mereka. Ada yang tahu ini mereka apa? Pergi sekolah minggu. Dan sebelum pergi sekolah minggu mereka dua ini mama dan bapaknya sudah kasih uang masing-masing 5.000 untuk persembahan. Nah, tiba misalnya begini ceritanya, awalnya mereka neles dengan kodang ini satu rumah kasih. Satu rumah? Tidak. Berarti misalnya begini, neles dulu, neles yang jemput orang, neles berjalan, kicip berjalan pergi ke rumahnya orang. Odang, selamat pagi. Neles, katong pi ibadah lari. Sabar, kita berganti dulu. Dia tunggu odang berganti. Ganti selesai berganti. Mama, udah mau pergi ibadah. Sekarang persembahan. Mamanya kasih uang persembahan 5.000 dan punya neles juga sudah ada 5.000. Dan mereka bersama-sama pergi ke gereja. Tiba di jalan, potong balik es tuh. Ada uang 5.000, potong balik es 3.000, 2.000, potong isi persembahan. Lalu tiba-tiba si Odang berkata, sebenarnya ini kita mama kasih uang ini buat persembahan sih. Kita berbeda bagaimana? Bilang begitu kok, langsung bagaimana saya tahu ini uang ini diberikan untuk persembahan. Terus tiba-tiba neles ini sadar. Sudahlah, kita kasih sisa 2.000 saja persembahan. Nanti kita balik es. Nah, jadi cerita ini si neles uang yang diberikan 5.000 ini 3.000-nya buat beli es. Sedangkan buat persembahan ini cuma 2.000. Tetapi itu yang mana yang memberi memang memberi dengan rela, dengan yang memberi memberi setengah-setengah gitu. Siapa? Dari cerita ini tadi antara Odang dan si neles. Ini Odang dan neles. Siapa? Neles. Kalau si Odang? Boleh dengar? Ikhlas. Sekitar sekali. Terus nah ini tadi makna dari persembahan. Makna dari persembahan itu sebagai dan saya jadikan orang tua juga dari rumah pasti ada misalnya pergi ke sekolah. Ketika ibadah di sini pasti ada yang kasih uang lebih nih. 1 untuk persembahan, 2.000 untuk persembahan, 2.000 untuk jajan. Jadi ketika yang diberikan untuk persembahan berilah persembahan, jangan dijajarkan semuanya. Semuanya sudah paham? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Paham semua? Nah, sekarang kalau sudah paham semua,
Jadi kalau sampai rumah jangan lupa untuk belajar ulang kembali tentang pelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke? Ya, Bapak minta jangan kasih orang untuk kita dalam doa. Ya, Ustaz.